Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai kelanjutan dari materi yang variabel, sekarang mengenai perkondisian if else ya. Jadi ada beberapa macam if else. Nah, ini adalah if else, itu artinya pengkondisian jika suatu nilai itu benar. Jika benar maka apa yang harus dilakukan, jika salah maka apa harus dilakukan. Nah, sebelum kita memahami jika benar apa yang harus dilakukan, jika salah apa yang harus dilakukan, atau jika kondisi begini, jika cuaca mendung maka apa, jika cuaca gerimis maka apa, jika hujannya deras maka apa, itu adalah suatu bentuk suatu logika-logika keputusan yang intinya itu pada benar atau salah. Ini ada beberapa operator untuk pembanding, yaitu yang pertama ya, ini adalah mengenai operator jika keduanya sama. Jika hari ini hujan, saya membawa payung. Lah maka pernyataan ini akan benar jika kondisinya hujan. Jika ini tidak sama, jika ini lebih besar, jika ini lebih kecil, dan ini ada beberapa macam, jika ini lebih besar atau sama dengan. Jadi nilainya akan diterima jika kedua hal itu, misalkan A ini nilainya lebih besar daripada B, dan juga bisa diterima jika A sama dengan B. Jadi ini gabungan dari lebih besar dan gabungan dari sama dengan. Jadi keduanya ini memiliki jadi ini ya ditambah, maka jadilah itu ini. Jadi lebih besar dan sama dengan gabungan. Ini ada beberapa cara untuk kita melakukan untuk melihat atau mengamati. Jadi kita mengamati sendiri. Nah, tentu saja Anda harus mencobanya sendiri ya di rumah. Ini yang di video sebelumnya saya mencoba menggunakan rebl.it, dan ini saya mencoba lagi menggunakan Java NetBeans ya. Ini untuk logika dasar gitu aja, project baru untuk logika dasar. Dan apa yang ada di sini ini kita coba untuk dikerjakan ya. Sebenarnya nggak boleh ya copy paste itu, tapi karena ini di video jadi supaya lebih cepat. Sebenarnya video juga bisa dipotong ya, di pause tuh. Ini bisa nggak ya videonya di pause? Oh, hanya isinya start dan stop, tidak ada untuk mempause nya. Oke, nggak ada, hanya isinya hanya stop. Oh, ini ada pause. Oke, pause recording. Saya akan mencoba untuk ngoding ya, satu persatu integer. Tuh, nanti Anda bisa langkah percepat aja. Oke, supaya menghemat space YouTube ini saya paste gini. Nah, tentu saja ada errornya banyak ya, nggak ada masalah menurut saya. Errornya ini yang kita perbaiki. A ini solusinya adalah petik ya, karena itu string. Ini juga sama, A ditambah B. Kita lihat jika A sama dengan B, A nya apa? Ini kita akan melihat di sini semuanya. Tuh, ini Ctrl C, kita copy paste saja. Ini kita replace dengan ini, replace all. Oke, sudah beres. Kemudian untuk yang ini juga sama ya, ini kita replace all. Oke, nah ini beres. Nah, dengan demikian ini jadi cepat sekarang. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, kita bisa mengetahui di bawahnya sini untuk yang kondisi pertama 1 sama dengan 2 otomatis false, 1 tidak sama dengan 2 otomatis true, 1 kurang dari 2 otomatis true, 1 kurang atau sama dengan 2 otomatis true, 1 lebih besar sama dengan 2 otomatis true, 1 lebih besar 2 sama dengan false. Ini kita coba copy paste ya, kita letakkan kita letakkan di sini. Anda bisa melihatnya di bawahnya sini. Saya beri tanda ini ya. Nah, ini oke ya. Nah, sekarang ini 2 dan 2. Kita coba 2 dan 2, kita running. Nah, jika 2
dan 2 ini equal sama dengan true ya. Oke ya, logikanya ya. Kemudian 2 tidak sama dengan 2 itu false karena keduanya harus sama. Kemudian 2 lebih kecil dari 2 juga false karena jelas-jelas salah. 2 itu sama dengan 2. Kalau 2 lebih kecil atau sama dengan 2 itu baru nilainya true ya. Perhatikan ini. Untuk yang 1 lebih kecil sama dengan 2 itu nilainya true. 2 lebih kecil sama dengan 2 nilainya true. Jadi ingat sama ya. Jadi lebih kecil atau sama dengan ini hanya bisa kita ketahui ketika variabelnya kita buat salah satu lebih kecil dan ketika sisi lain ketika variabelnya keduanya sama. Oke, ini adalah contohnya. Nah berikutnya ya, ini adalah hasilnya ya. Hasilnya ini adalah logika gabungan. Jadi logika gabungan. Tadi kita hanya membahas mengenai bagaimana kalau logikanya itu A jika 1 sama dengan 2 ini jelas salah. Kalau 2 sama dengan 2 lah, kita hanya membahas satu saja, tapi kita bisa membuat gabungan A equal B, kemudian dibuat operator operator N, ini operator N ya, ini operator N, ini operator OR, ini operator NOT. Nah ini bisa kita gabungkan seperti ini sebagai contohnya. Kalau misalkan atau kita gabungkan yang lain, kita gabungkan yang ini ya, ini kita gabungkan contohnya kita tambahkan yaitu C sama dengan 1. Nah A ini kita tambahkan AB dan BC ya, kita tambahkan AB dan BC. B sama dengan C. Nah kita berikan operator apa? NN gini ya. Nah ini masih ada tanda merah. Kenapa tanda merah? Karena di sini ada tanda plus, sehingga Anda harus menambahkan satu lagi kurung di sini. Nah satu lagi kurung. Nah ini baru benar. Jadi Anda bisa melakukan cara seperti ini atau bisa membuat logika ini. Jadi artinya itu adalah penggunaan mengenai logika. Mungkin di sini ini ada mahasiswa akan mengalami beberapa kebingungan atau pusing ya. Nah, ini saya ambil aja, saya copy paste saja operatornya. Ini error, minta satu lagi, saya tambahkan depannya sini 1, ini depannya sini juga 1. Nah ini saya tambahkan operator ampersand ya, ini operator ampersand, operator n, dan sini adalah operator n. Nah ini adalah BC, kemudian B ini not, B lebih kecil daripada C, B lebih kecil sama dengan C, B lebih besar C, dan ini adalah ketika kondisinya itu ketika B lebih besar sama dengan C ya. Nah ini ada beberapa pengkondisian, jadi kalau kita jalankan, nah ini nilainya berbeda lagi ya. Nah kita gabungkan di sini, ini kita tambahkan lagi yaitu operasi ini A ditambah B, kita mau nambah lagi ya, sini ya, ups, nah sini, oh sini tidak tambah ya, oke. Oke, ini N, jadi ini saya ganti dengan N, ini saya ganti dengan N, ini, oh yakin aja ini saya, jadi kalau ketemu ini saya replace ya, ini saya replace dengan N,
replace all. Oke. Nah ini coba ini mohon maaf ya, jadi ini dan A, nah ini tidak 2 ya, 2. Nah kita akan melihat suatu operator ini not sama dengan ini lebih kecil, ini lebih kecil sama dengan ini lebih besar, ini lebih besar sama dengan. Coba kita lihat hasilnya bagaimana kah ini. Jadi ini A B ini sorry ini kalau ini saya replace saja lah, ini saya replace dengan plus B. Oke ya, replace all. Oke, dan yang ini seharusnya C. Kali ini nggak bisa kita replace ini ya. Oke, coba kita jalankan. Jadi ini jika 2 dan 2 benar, oke ya, ini benar, tapi yang ini salah. Ini hanya akan bernilai benar kalau kedua sisinya itu bernilai benar. Contohnya nih, 2 lebih besar sama dengan 2. Oke ya, masuk, ini masih masuk, ini masih true. Dan di sebelah kanan operasi N, 2 itu lebih kecil daripada 1, itu juga true. Karena kedua-duanya itu bernilai true, maka dia menjadi true. Oke, perhatikan yang untuk yang ini ya. Anda perhatikan ini, saya membuat contoh yang lain dari membuat contoh dari ini. Jadi ini akan bernilai benar jika sebelah A equal B itu benar, dan sebelah sini C tidak sama dengan D itu juga harus bernilai hasilnya true ya. Jadi misalkan ini akan bernilai benar jika A2 B2 kemudian C3 D4. Nah, 3 dan 4 kan nggak sama. Nah, karena ini operatornya tidak sama, jadi karena tidak sama maka ini bernilai true ya kan. 3 dan 4 kan nggak sama, berarti kan benar. Ini 2 dan 2 sama, berarti benar. Jadi kalau di sebelah kiri benar, sebelah kanan benar, maka itu akan menjadi benar. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan operasi OR? OR itu ya menggunakan ini di atasnya enter itu ya, kalau Anda ingin tahu di atasnya enter. Ini gini aja lah. Ini, nah ini replace all. Oke, coba ini saya copy paste ya. Oke, ini saya copy paste, kita lihat hasilnya. Ini yang tadi yang N ya. Nah ini yang OR. Nah OR sekarang true-nya meningkat menjadi 3. Oh malah banyak. Kenapa kok bisa banyak? Karena true itu jika salah satu sisi, wah ini salah lagi saya. Ini seharusnya true, OR ya, OR. Oke. Jadi jika kedua sisinya itu benar, maka dia akan, ini sangat beda sekali dengan yang atasnya. Nah perhatikan ini 2 sama dengan 2 nilainya true, 2 sama dengan 1 nilainya false. Tapi karena ada salah satu yang benar, maka nilainya jadi true. Ini 2 tidak sama dengan 1 kan benar, 2 tidak sama dengan 2 jelas salah dong. 2 sama dengan 2 berarti ini nilainya false dan ini nilainya true, sehingga salah satu nilainya true sehingga posisinya true. Kalau yang ini nilainya true, ini nilainya false, tapi karena ini benar sehingga dia dikasih true karena OR itu salah satu. Oke, ada lagi yaitu operasi NOT. Nah NOT ini adalah ketika bla 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 ya, maka dia di NOT. Contohnya, nah ini akan saya balik ya. Nah ini akan saya balik, depannya saya kasih NOT, 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 saya kasih NOT. Nah maka ya
Ini saya copy paste ya, saya copy paste. Oh, ini sudah ya. Maka ini akan menjadi false, false, ini true, ini false, false, false. Jadi artinya not itu sifatnya membalik ya. Jadi false, false, true, false, false, false. Oke ya. Nah, ini yang operator ini not. Oke, kita ini bisa Anda coba sendiri di rumah ya. Nah, ini operasi not. Ini operasi eksekusi, kemudian ini blok tadi itu mengenai operasi ya. Nah, ini blok pernyataan, jadi blok pernyataan ya. Blok pernyataan itu ini ada, jadi untuk memanajemen dari suatu pernyataan. Nanti ini akan berguna nanti ketika kita melakukan eksekusi dari suatu logika. Nah, ini saya lompati aja karena itu nggak begitu penting. Nah, ini kurung kurawal, jadi ada blok pernyataan. Jika dia kondisi tertentu, maka dia akan melakukan apa? Artinya ini kalau ini hanya akan terjadi kalau total dari semua if ini nilainya true. Jadi kalau hasil dari hasil akhir di dalam kurung ini true, maka ini akan dijalankan. Nah, ini adalah satu kondisi. Jadi contohnya ini total belanja sama dengan 100.000, lah maka dia akan apa gitu ya. Ya, ini akan contohnya ini. Kita lihat sini ya. Saya akan membuat suatu namanya eksekusi di sini. Saya menggunakan operator if ini ya. If. Jadi if ini saya pakai aja ini. Nah, kemudian gunakan pernyataan di sini. Sistem dot. Nah, ini saya nggak menggunakan print ln, jadi saya ingin meneruskan ya, meneruskan. Saya kasih spasi begini. Oke ya, nilainya adalah ini akan dimunculkan hanya ketika nilai benar ya muncul gitu ya, benar ya muncul, kalau salah enggak gitu ya. Nah, ini akan saya copy paste, ini akan saya pindah ke bawah semuanya, sini, 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 dan sini. Ini akan saya pindah ke bawah. Nah, ini not. Oke ya. Kemudian ini akan saya pindah ke bawah. Ini saya pindah ke bawah sini. Ini akan saya pindah ke bawah. Ini akan saya pindah ke sini. Ini akan saya pindah ke bawah. Ini akan saya pindah ke sini. Ini akan saya pindah ke bawah sini ya. Oke. Ini akan saya pindah ke sini. Oke, kita sudah tahu ya sini ya. Nah, kita lihat. Nah, ini akan muncul sendirian, lainnya nggak muncul ya. Kita perhatikan. Nah, benar muncul, ya muncul ya. Oke, ini kayaknya jelek ya, harus print nl nya. Saya ganti dengan ln aja lah. Oke, kita jalankan. Nah, benar ya muncul. Oke ya, jadi ini adalah satu kondisi benar ya muncul. Nah, oke. Jadi itu satu kondisi kalau nilainya benar. Bagaimana kalau seandainya kita geser ke sini? Ini kalau nilainya
Nah, ini kalau seandainya nilainya di sini ini saya ganti semuanya notnya. Ini notnya kalau kita ganti, ini kalau seandainya nilainya notnya kita ganti, ya ini nggak pakai not ya. Oke, kita jalankan. Nah, ini benar ya muncul lagi, kecuali yang salah tadi itu. Ini adalah satu contoh pengkondisian ya. Ini contoh pengkondisian. Nah, ini bisa Anda coba. Ini yang di PPT ini Anda bisa mencoba sendiri, dan yang di video ini saya mencoba untuk memberikan suatu alternatif contoh yang lain. Nah, ini keduanya, ini suatu pernyataan yang lain. Jika kondisi benar maka apa, tapi jika tidak benar maka apa, gitu ya. Nah, ini jika nilai total belanja itu jika benar, nilainya adalah total belanja. Jika benar lebih dari 110.000 maka dia akan mendapatkan diskon, tapi jika kurang dari itu maka dia nggak akan mendapatkan diskon. Nah, ini kita beri di sini. Jadi kita kita bikin project baru aja lah. Kita beri nama logika diskon ya. Logika diskon. Oke, kita beri nama logika diskon. Nah, ini kita beri nama logika diskon, kita letakkan kita copy paste saja supaya lebih cepat. Oke, ya, ini sistem. Kebanyakan ya, maaf. Nah, ini sistem print line, ini kita replace saja ini. Jadi double petik replace all ya. Kemudian ini pun juga sama. Replace all. Oke. Nah, ini ada namanya baca keyboard. Sebenarnya adalah variabel yang lain. Kita bisa menggunakan cara lain, menggunakan namanya scanner. Scanner scanner SC gitu ya, sama dengan S sama dengan new scanner. Nah, ini IO nya ada nggak sini IO ya, gini aja lah, sistem ini inputan, sistem inputan ya, input stream. Nah, ini kita geser ke sini aja lah, sc dot next line. Oke ya, atau next atau next line enak ya, next line aja lah, ini nunggu enter berarti ya. Oke, next. Nah, ini adalah scanner ya, cara penggunaan scanner. Oke, cara menjalankannya nanti kalau seandainya ST ya, nanti ini apa ini konversi, sebenarnya konversi dari string menuju ke integer ya, string ke integer. Ada namanya parse. Kita juga bisa melakukan menggunakan namanya parse ya, bisa value of, bisa parse. Ini coba kita jalankan. Total belanja misalkan berapa, 5.000 ya. Nah, diskonnya 0, nggak ada. Tapi kalau kita belanja katakanlah 20.000 ya. Nah, sebentar, total belanja kita coba kita break ya. Ini di sini kita coba untuk melakukan debugging ya. Tombolnya ini kita pilih.
total belanja kita isi katakanlah 10.000 ya, atau 20.000. Ini kan kelihatan 20.000 ya. Oke, kita lihat ini sudah benar kan, 20.000 nampak di sana layar kaca 20.000. Nah ini berapa ini? Oh, saya ngitungnya 100.000 ternyata ya. Oke, 100.000, berarti saya harus menggunakan variabel yang lain ya, nilai yang lain. Misalkan saya belanja 200.000, nah dapat diskon namanya 20.000 ya, dapat diskon. Atau kita ingin lebih lebih presisi lagi, jadi total diskon ya, ini total diskon ini, maka dan kita beri sistem total bayar ya, total bayar 2. Nah ini berapa itu, yaitu total belanja dikurangi dengan diskon. Nah ini jangan lupa, karena ini operasi aritmatika, jadi untuk operasi selain dari string ini harus Anda kasih kurung penutup begini, jadi khusus ya, karena tambah ini adalah tambah untuk operasi string, jadi supaya nggak ambigu ya. Sedangkan di sini kan kita melakukan penambahan atau penjumlahan, itu kan operasi aritmatika di sana. Karena di sini ini operasi aritmatika, maka kita harus menggunakan cara yang lain. Nah ini total belanja misalkan berapa, total belanjanya 100.000, kita paskan dengan itu. Nah nggak apa, karena kan 100.000 itu kan 10% ya. Nah sehingga total belanjanya adalah 90.000, dengan diskon 10.000 maka total belanjanya adalah 90.000 ya, ini total belanja 90.000. Oke, ini mengenai logika if else. Nah tuh, jadi kalau 500.000 maka diskonnya 50.000. Nah ini ada pernyataan yang lain, jadi bukan hanya sekedar kalau benar apa, kalau salah apa, tidak, tapi kalau seandainya dia benar pada kondisi tertentu, misalkan kondisi nilainya di atas 90 maka apa, kalau di atas 80 maka apa, di atas 60 maka apa, di atas 50 maka apa. Ini adalah satu cara untuk menampilkan ini bukan if bersayang, if else sebenarnya. Ini maaf ya, ini if else, if enggak, ini bukan bersarang ini, maaf ya. Jadi ini contoh untuk project nilai ya, fungsi nilai, logika nilai. Jadi kita coba untuk membuat project logika nilai, kita copy paste saja di sini. Ini kita copy paste ya, kita menggunakan sistem aja, sistem scanner ya, kita bisa pakai scanner. Nah, ini ya, oke. Maaf ya, sama dengan sc.nextLine. Ini nunggu enter baru dia akan terbaca. Kalau next saja tidak ya. Oke. Ini if else if sebenarnya gini ya, salah nulis itu. Ini bukan bersarang ya, masih if else ya, sederhana. Else ini jika itu maka apa, dan jika ini maka apanya, itu aja. Oke, ini masih sederhana ya. Oke. Nah, ini jika. Jadi ini masih sederhana. Artinya jika ini nilai benar, maka apa ya. Jadi kita coba untuk melakukan debugging di sini ya. Ini sebenarnya nge-trace program itu di sini. Contoh misalkan nilai ujiannya, saya isi nilai ujiannya 70 atau 60 atau 70 lah ya. Oke, 70. Nah, ini nampak sini, ini skornya kan masih kosong, nggak ada ya, jadi masih belum ada nilainya. Oke,
sedangkan nilai ujiannya itu 70. Apakah 70 lebih besar daripada 90? Ternyata dia salah ya. Apakah 70 lebih besar dari 80? Juga masih salah. Apakah 70 itu lebih dari 60? Iya. Maka dia akan masuk ke sini, sehingga skornya sekarang akan bernilai C. Nah, skornya sekarang bernilai C. Nah, ini akan nampil di sini skor C ya. Ini skornya C. Oke, ini skornya C muncul ya. Oke. Nah, berikutnya mengenai switch. Nah, ini adalah logika switch. Logika switch ini lebih praktis ya, lebih praktis daripada logika sebelumnya. Jadi ini cara yang praktis sebenarnya. Jadi cara yang praktis. Ini adalah suatu contoh kalau nilai. Jadi kalau misalkan gini, kita ingin mengetahui logika IPK, saya beri contoh yang lain supaya lebih. Jadi logika IP ya, indeks prestasi semester ya, coba ya, indeks prestasi semester atau IPK. Ini kan contohnya pilihan ya. Anda bisa menggunakan cara ini tapi saya akan memberikan contoh yang lain. Nah, contohnya begini. Kita tetap menggunakan ini ya, kita tetap menggunakan ini. Oke, scanner. Oke. Nah, karena itu tipenya ya next line aja, tipenya ya next line nggak apa ya. Nah, ini nggak usah kita konversi karena nanti kita nilainya beda. Jadi di sini nanti kita butuh namanya nilai double karena ada koma-komahan. Double nilai. Di sini double nilai. Nah, logika switch itu bekerja caranya begini. Switch ekspresinya apa sih? Gitu. Kita tambahkan switch ekspresinya adalah ST. Oke, ST. Dan case atau kondisi tertentu, misalkan case nilainya A, maka nilai ini jangan lupa titik 2 ya, nilai kita isi sama dengan 4 ya, 4,0 karena ini double. Kemudian kita break, harus di break ya, kalau nggak di break nanti dia akan terus ke bawah. Ini case nilainya adalah B plus ya, gini, ini standar Asia, nilai sama dengan 3,5. Ini break, jadi kita copy paste saja semuanya ke bawah. B, ini B plus, kemudian ini B, kemudian ini C plus, ini C, ini D. Oke, dan default itu kalau nggak memenuhi syarat semuanya, ini nilainya kita bikin 0. Ini kalau nilainya D, kalau ini nilainya C, ini nilainya C plus, ini nilainya B. Oke. Defaultnya nilai sama dengan 0. Oke. 0 ya, 0. Kemudian kita tampilkan system.out nilai angka IP Anda, nilai. Oke, kita lihat sini. Nah, di sini ini kalau seandainya saya isi nilai, katakanlah nilainya saya itu B gitu ya, maka nilai IP Anda adalah 3,5. Seharusnya 3 ya. Nah, apakah yang salah? Karena di sini semuanya 3,5 semua ya. Oke, ini. Jadi ini seharusnya adalah berapa ini? 3. Ini seharusnya adalah 2,5, kemudian ini nilainya 2, ini nilainya 1. Oke. Kita coba untuk melakukan break ya. Kita coba kita hentikan ya. Kita hentikan dengan cara kita ngebreak sebelum masuk switch ini, kita break, kita hentikan. Kita coba sini. Oh, saya salah ya. Pakai debug ini.
Nah, nilai coba kita masukkan dengan nilai katakanlah nilainya misalkan C plus ya. Nah, C plus itu kita lihat sini ST adalah C plus harus sesuai dengan case yang apa ya. Kita lihat sini, nanti dia akan langsung masuk, jadi dia nggak akan milih dia akan milih satu persatu ini, tapi akan masuk ke C plus ini guys. Jadi ini lebih cepat daripada if else, karena if else kan satu persatu, ini tidak, ini lebih cepat. Nah, sudah selesai itu, kemudian dia turun ke break. Kalau ada breaknya dia nggak akan ke bawah. Nah, sehingga nilainya adalah 2,5. Apa yang terjadi kalau seandainya ini breaknya ini saya buang, nilainya bukan lagi 2,5 tapi dia akan bernilai 2. Kita coba ya. Ini kondisi kalau breaknya tidak saya rubah, ini C plus misalkan. Oke, F8. Nah, dia akan masuk ke 2,5. Karena nggak ada breaknya, maka dia turun ke bawah. Nilainya tadi kan seharusnya 2,5 double. Lah, ini jadinya nilainya adalah 2 sekarang. Nah, ini bahayanya begitu ya. Kalau breaknya itu dihilangkan. Sekarang kalau seandainya breaknya itu kalau kondisinya break. Nah, kalau seandainya sekarang itu kondisinya ya, ini kondisinya itu mengenai kondisinya break. Jadi itu penggunaan break. Jadi Anda bisa mencoba sendiri untuk penggunaan switch ya sini. Nah, ini yang terakhir adalah operasi yang dinamakan operasi ternary. Ternary ini sangat simpel banget ya, sangat simpel. Nah, ternary ini kalau seandainya kondisinya ini memenuhi syarat, maka ini ada operasi namanya tanda tanya. Nah, tanda tanya itu kalau benar dia akan masuk ke sisi yang pertama, kalau salah dia akan masuk ke sisi yang kedua. Ini yang disebut sebagai namanya ternary. Ternary. Jadi misalkan begini ya. Di sini kita buat keputusan string lulus ya, string lulus ya, atau wisuda, kita beri nama wisuda, string wisuda. Nah, wisuda ini kita lakukan dengan menggunakan operasi ternary. Pertama, kondisinya dilakukan dulu. Jadi ini adalah kondisinya, kemudian tanda tanya. Nah, setelah itu kedua pernyataan itu dipisah dengan titik 2 di sini ya. Sini titik 2 dipisah dengan titik 2. Nah, kalau seandainya nilainya ini itu lebih besar sama dengan 2, maka dia itu lulus ya. Tapi kalau kurang dari itu maka dia drop out ya. Lulus ya. Dan drop out. Nah, ini lulus atau sini bisa drop out ya. Kita coba di sini kita beri nama, jika nilai besar 2 maka selamat Anda lulus. Anda lulus. Kalau tidak maka mohon maaf ya. Mohon maaf. Anda tetap di kuliah. Anda tetap sebagai mahasiswa hingga semua nilai baik ya. Coba STEAM, coba kita tampilkan di sini wisuda. Nah, kita coba sini ya. Nah, kalau seandainya nilainya itu adalah C plus ya, maka selamat Anda lulus. Nilai angka IP Anda adalah 2. Loh, kok nggak 2,5? Tadi kan tidak kita break ya sini. Nah, ini selamat Anda lulus ini. Sudah, ini adalah operasi namanya
yang disebut sebagai ternary. Kita juga bisa menyingkat, ya, menyingkatnya itu menjadi, ini nggak usah kita pakai, ya. Ini juga nggak usah kita pakai. Kita menggunakan operasi ternary, langsung kita masukkan begini. Nah ini kita masukkan begini, ya. Nah ini kita nggak usah menggunakan tambahan variabel, ya sana. Jadi kita, mohon maaf ini ada yang keliru, ya. Nggak usah, sudah ini jadi gini. Nah kita masukkan di println ini, lah ini sudah. Nah sehingga di sini kita nggak usah menggunakan variabel, sehingga ternary ini sebenarnya operasi yang lebih menyingkat, ya. Jadi misalkan C+ lagi, ya, kan lulus, ya, selamat Anda lulus. Jadi misalkan kita masukkan lagi nilainya D, mohon maaf Anda tetap sebagai mahasiswa hingga semua nilai baik, ya. Nah ini oke, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.